kuasa doa seorang ibu ya. Karena saya berdoa buat putra saya yang kedua. Dulu memang mereka sekolah minggu dan sampai remaja mereka pergaulan dalam lingkungan Tuhan. Tapi di menjelang dia dewasa dia salah bergaul. Jadi intinya siang dipakai malam, malam dipakai siang. Bisnisnya juga nggak terlalu dia perhatikan gitu. Jadi sebagai ibu melihat anaknya hidup begitu pasti kita khawatir. Dan saya nasihatkan dia terus, Tapi akhirnya saya sama anak saya jadi against gitu ya, bertentangan terus. Dan saya tuh nggak tahu gimana selain kita berdoa beranak-anak, Tuhan kasih saya mimpi tadi Tuhan memberitahukan saya anak saya itu sudah begitu loh, gitu loh, senakalnya gitu. Nah akhirnya saya bawa di dalam doa terus saya juga harus berbicara kepada anak saya, yuk nggak bisa begitu hidupnya. Mami pelayanan ke sana sini, tapi anak mami seperti ini. Jangan seperti Nabi Elia, dia nggak berani menegur anaknya. Akhirnya Tuhan marah, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini nggak bisa. Push me, my life is like your mom, katanya gitu. Oke, akhirnya saya nggak mau lagi ngomong, tapi saya belajar untuk lebih banyak berdoa dengan perkataan yang baik. Di dalam doa saya selalu bilang, Tuhan terima kasih, anakmu yang kau titipkan bagiku, aku lakukan bagianku. Aku menasihatin, aku berdoa terus. Tuhan tidak pernah salah menciptakan dia. Tuhan tidak pernah melepaskan. Jadi saya tidak mau berkata kata-kata yang melemahkan yang tidak baik. Karena Tuhan sebenarnya sudah tahu semua. Buat apa saya ngomong lagi ngaduk sama Tuhan. Dan saya berkatakan terus yang baik saya. Dan ketika tahun 2019 yang pandemi itu, ada perubahan terhadap sama anak saya. Dia juga dapat mimpi Tuhan menegur dia tentang pakaiannya. Dan saya nggak bisa ceritakan kebanyakan ya. Akhirnya dia bilang, Mam, aku mau bertobat. Loh, kenapa? Tuhan bilang begini. Aku dikasih lihat pakai bajuku nggak bersih dan segala. Nah, singkat cerita, akhirnya hubungan saya sama anak jadi manis. Jalan sore, jalan pagi, ya kita di komplek jalan, kita menceritakan tentang Tuhan. Kalau dulu menceritakan tentang Tuhan, dia marah, dia nggak mau dengar. Karena kita tahu terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tapi karena doa seorang ibu, akhirnya anak saya berubah. Setelah dia berubah tahun 2019, di situ dia ambil keputusan, dia ambil sekolah pendeta, online itu 1 tahun, wisuda saya anterin dan apa segala. Nah ketika saya bersaksi tentang anak saya satu gereja, anak saya diundang juga untuk bersaksi. Ya, akhirnya dia dengan kekuatan Tuhan, dia tiap hari dekat sama Tuhan, dia bisa melepaskan. Bahkan sekarang rokok pun dia sudah tidak rokok lagi. Dan dia terserap di satu di komunitas sel, di anak-anak muda, yang dimana sel itu sudah mati, rasanya sudah suam-suam kuku, peserta sel komsel ini cuma 3-4 orang yang datang. Tapi masuknya anak saya, dia berdampak. Sekarang komselnya kurang lebih ada hampir 30 orang di remaja itu. Nah di situ saya melihat, kalau kita di dalam Tuhan, kita selalu ada pengharapan. Ya, selalu ada pertolongan. Jadi kita tuh jangan jemu-jemu berdoa, kelihatannya belum juga terjawab, tapi tetap kita berdoa. Indah pada waktunya Tuhan, akhir anak saya bertobat. Sekarang saya kalau lihat dia kerja teratur, ke kantor teratur, bangun pagi dia pasti mesbah dulu. Pulang kerja dia mesbah dulu. Nah, walaupun kita ibadah online gitu ya, dia juga tetap seperti di gereja, angkat tangan, berdiri dan gimana. Nah, di sini saya sebagai ibu, saya bersyukur, itulah harta yang termahal yang saya terima di tahun 2019. Dengan pandemi ini mengubahkan anak saya kembali kepada anak Tuhan. Saya pikir saya encourage kita semua ya berkumpul bagi suami yang nakal, buat anak-anak kita yang nakal, jangan berhenti berdoa, pasti Tuhan jawab. Ini kesaksian saya, terima kasih. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Lydia. Silakan Pak Han.